Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam. Ucapkan salam dengan salam yang sempurna. Mari kita bersalawat ke atas Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, jasmani dan rohani. Amin. Jamaah yang dirahmati sekalian, insya Allah kita akan teruskan semula seri kajian kita kaitan dengan haqiqatul hayatid dunya. Hakikat kehidupan dunia, arti kehidupan. Mudah-mudahan beberapa ayat yang telah dipelajari selama ini memberikan kita maklumat yang membolehkan kita menilai kehidupan yang sekarang ini sebagaimana yang Allah suruh.
Apa sebetulnya? Kita jadikan maklumat-maklumat yang Allah berikan kepada kita melalui ayat yang telah kita pelajari selama ini sebagai tanda aras, kayu pengukur untuk menilai apa sebenarnya arti kehidupan, apa sebenarnya hakikat kehidupan di sini, apa sebetulnya yang Allah maukan daripada kita dengan dihidupkannya kita di sini, diberinya berbagai kemudahan dan lain sebagainya. Khususnya anugerah yang berupa harta benda dan anak pinak. Pada siri lepas, kita telah pelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Al-Kahfi. Daripada surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-46. Ayat ini juga memberi kita satu lagi tentang hakikat anugerah Allah yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Harta dan anak. Ia adalah zina. Jangan lupa makna zina adalah difahami betul. Zina bukan semata-mata bermakna perhiasan, tapi zina mempunyai makna yang lebih dalam daripada itu. Yakni sesuatu yang dipandang indah sehingga kita tertarik, tetapi hakikatnya ianya adalah sesuatu yang buruk. Kalau gunakan bahasa awam, bahasa borak lah. Botol yang berisi racun. Kita tertarik, ingin memilikinya, ingin merasainya. Kita terpesona dengan botolnya, dengan ya segala-galanya lah yang kita yakini itu perkara yang baik, benda yang baik. Tapi rupa-rupanya racun. Itu zina. Sehingga Allah ingatkan kita, jangan kamu terpedaya. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Lalu Allah bandingkan antara al-mal wal banun yang ianya sebagai zina dengan al-baqiyat as-solihat. Tempoh hari saya katakan, gelaran apa yang kita terima hari ini, sama ada gelaran budaya, gelaran kesarjanaan, panggilan-panggilan yang daripada orang lain, pingat, kedudukan, apa sajalah. Begitu kita meninggalkan kehidupan ini, pindah ke alam barzah, tak laku. Semuanya tidak ada artinya. Tiba-tiba lenyap. Yang kekal abadi, al-baqiyat as-solihat. Di dunia ada nilainya,
Di akhirat lebih-lebih. Di akhirat lebih-lebih lagi. Dan al-baqiyah as-salihat sebagaimana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kalimat tauhid. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Yang pasti kalimat tauhid. Macam mana kita hendak mengamalkan ini dalam kehidupan? Atau paling tidak macam mana kita hendak menjadikan kalimah thayyibah, kalimah baqiyah ini untuk menghadapi kehidupan yang penuh yang dengan anak dan harta benda dan lain sebagainya, supaya kita tidak terpedaya dengannya. Pertama, kita pandang segala yang ada di dunia ini, dalam hal ini anak dan harta, dengan pandangan subhanallah. Apa maksud pandangan subhanallah? Jamaah sekalian, kita dahulu telah pelajari sama surah Ali Imran 190-191. Kita dah pelajari panjang lebar ketika kita bicara tentang akidah. Ayat kauniyah dan kaitan dengan akidah tauhid. Memikirkan segala ciptaan Tuhan sehingga dapat memahami rahsia di sebaliknya, keluar daripada mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Pandanglah dunia dan isinya, termasuklah harta benda, anak pinak, dengan pandangan subhanallah dahulu. Lihat ianya ada tujuan Allah memberikan pada kita, menciptakan buat kita, ada tujuan akidah. Allah hendak memperkenalkan kita kepadanya. Allah hendak menarik kita supaya lebih dekat dengannya melalui perantaraan harta dan anak. Sehingga seperti apapun harta yang Allah berikan pada kita, banyak ataupun sedikit, senang ataupun susah, anak demikian juga, jadikan ia sebagai wasilah. Karena Allah memang jadikan ia wasilah untuk menarik kita lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Bukankah subhanallah itu ucapan kekaguman kita kepada jamal Allah, kecantikan, kepada kamal Allah, kesempurnaannya, dan jalal Allah, keagungannya. Sehingga tengok apa saja harta, walaupun sedikit, subhanallah. Karena kita nampak dengan harta yang walaupun sedikit yang Allah berikan pada kita tidak nampak harta itu, tapi kita lebih nampak keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kecantikan Allah. Beliau anak demikian juga. Hatta minta maaf, saya lagi minta maaf. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Hatta ketika seseorang katalah dianugerahkan oleh Allah anak yang cacat, tidak cukup sifat pun. Dia tidak semata-mata melihat anak yang cacat, yang tentu tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi karena melihatnya dengan kacamata subhanallah, dalam diri anak anugerah Allah yang cacat tak cukup sifat itu, dia nampak keagungan Allah, jalalnya, kamal Allah. Lalu dikata subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak sia-sia Engkau ciptakan sini. Pasti ada tujuannya. Dan hamba-Mu semakin faham. Rupanya Engkau ingin menarik hamba-Mu yang lemah ini untuk lebih mengenali-Mu melalui anugerah berupa anak,
Sehingga apa yang lihat ciptaan Allah di hadapan matanya, semua mengagumkan belaka. Dia tidak tertarik kepadanya karena ianya semata-mata. Sebenarnya dilihatnya sebagai wasilah untuk mengenai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kulluhum ajib. Semuanya menakjubkan. Wa dunya mali'atun bil ajaib. Karena bumi, dunia dan isinya termasuk apa yang Allah berikan ini penuh dengan keajaiban. Coba mana yang tidak ada, yang tidak ada keajaiban pada harta benda yang Allah berikan kepada kita. Okeylah, katalah semacam buah. Allah bagi kita rezeki buah. Coba tunjukkan pada kita mana daripada buah ini yang tidak ada keajaibannya. Mulai daripada benih yang kita tanam hingga membesar pokok dan buah. Semuanya ajaib. Di luar kemampuan kita. Akhirnya kita kata, subhanallah, nampak kuasa Allah. Dalam diri anak, mana yang tidak menunjukkan keajaiban ciptaan Tuhan. Jadi bila kita lebih tertumpu pada itu, harta dan anak tidak mampu memperdayakan kita. Subhanallah, karena semuanya penuh dengan keajaiban. Tasbih, menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Setelah itu kita ucapkan alhamdulillah. Kalau melihat harta, melihat anak, tidak ada kekurangan sedikit pun ciptaan Tuhan ini, kita sucikan Allah daripada sifat kurang, lalu kita alhamdulillah, rupanya banyak manfaat yang Allah letakkan pada harta dan anak anugerah Tuhan. Disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Lagi-lagi anak dan harta ini sebagai wasilah, sebagai kendaraan, bukan tujuan. Alhamdulillah. Yang kedua, dipujinya Allah. Ini akan berlaku, akan terus berlaku hingga kiamat. Itu yang kita bawa, yang baqiyat sholihat. Selepas semuanya Adam. Orang yang mentaliti tahmid alhamdulillah, pasti tidak akan merasa dihinakan. Pasti tidak pandai mencela. Banyak ke sedikit ke, yang ada sesuai dengan kehendaknya ataupun tidak, pasti tidak pandai menghina. Alhamdulillah. Itu mentaliti syukur. Subhanallah. Itu orang yang bermentaliti tauhid. Karena dalam hidupnya, matanya sentiasa melihat keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Selepas itu dia pun ucapkan la ilaha illallah. Rupanya memang tidak ada Tuhan yang berisbah melainkan Dia. Tiba-tiba yang lain yang selama ini menggoda, yang selain mempersona, rupanya tidak ada nilainya. Dia akan sirna tiba-tiba suatu saat. Yang kekal hanya si penciptanya. Kalau selama dia terpesona dengan pemberian, setelah diperhatikan, difikir, sekarang ia lebih terpegun dengan si pemberinya. Selama ini dia kagum kepada pemberiannya. Setelah difikir, direnung, sekarang lebih mengagumi pemberinya, yakni Allah. Selama ini dia terpedaya dengan ciptaan Allah. Sekarang sudah bebas. Bukan terpedaya dengan ciptaannya. Sebaliknya ciptaannya menjadi kendaraan baginya untuk lebih mengenali penciptanya. Jika selama ini lebih mencintai pemberiannya,
Maklum belum mengenal pemberinya. Setelah mengenalinya, dia lebih mencintai pemberinya. Kalau selama ini dia lebih takut kehilangan pemberiannya, sekarang tidak takut kehilangan pemberiannya, tapi lebih takut kehilangan yang memberinya. Bila kita dah punya pemikiran seperti itu, pendirian seperti itu dalam hidup, harta dan anak yang Allah katakan fitnah, kita berjaya mengatasinya. Dan Allah berjanji akan dapat ganjaran yang besar sebagaimana dalam ayat sebelumnya. La ilaha illallah. Dan penghujungnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain tidak jadi kecil. Alangkah hinanya kita, alangkah ruginya kita bila kita selama ini rupanya terpedaya, tertipu oleh benda yang kecil sehingga melupakan yang akbar. Penjelasan sepintas lalu seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena untuk bicara baqiat sholihat ini sebenarnya sangat panjang. Saya tidak akan memperpanjang. Rahasia zikir yang luar biasa, ini zikir yang paling luar biasa sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu bila sudah sebati dengan jiwa kita, ya saya menggunakan istilah zikir tauhid. Itu zikir tauhid namanya. Dan bila sudah dihayati oleh seseorang, tiba-tiba kita tidak merasa satu-satunya dalam alam semesta ini, tidak merasa keseorangan, tapi kita hanya salah satu daripada sekian makhluk Allah yang juga sedang berzikir. Alam sedang bertasbih pada Allah. Itu kata Allah. Alam menyucikan Allah. Itu firman Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang syirik kepada Allah. Semuanya bertasbih, semuanya bertahlil, semuanya bertahmid, semuanya bertakbir. Bertakbir. Mempunyai tujuan masalah mengagungkan penciptanya. Mengagungkan penciptanya. So, manusia yang mulia, manusia yang mengagungkan penciptanya. Bukan yang terpedaya oleh ciptaannya. Bukan yang terpedaya oleh ciptaannya. Lebih jelasnya, mari kita gali sendiri. Baqiat sholihat, tolong baca tafsirnya, tolong baca penjelasannya. Karena memang sangat panjang. Baik, sekarang mari kita lihat, kita pelajari ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6, muka surat 23. Ayat yang ke-6, muka surat 23. Yang ada bukunya, muka surat 23, ayat yang ke-6. Dan tidak ada, lihat surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, janganlah melalaikan kamu atau menjadikan kamu lahwun, dalam lahwun, amwalukum, oleh harta-harta kamu, wala, dan janganlah menjadikan kamu lalai, leka, auladukum, oleh anak-anak pinak kamu, an dzikrillah, daripada zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa may yaf'al, dan siapa sahaja melakukan dzalika itu, fa ulaika, maka orang-orang itu, hum, mereka, al khasirun, orang-orang yang merugi. Ayat ini jelas dan sangat tegas memberi peringatan kepada kita bahwa supaya kita ini sentiasa berwaspada, punya sikap sifat kewaspadaan yang tinggi, sentiasa berwaspada sepanjang masa dalam hidup, khasnya terhadap dua perkara ini, amwal dan aulad. Karena kedua-duanya berdasarkan ayat ini punya kekuatan, punya kemampuan, punya potensial untuk menjadikan kita, untuk membuat kita lahwun, dalam lahwun, al-hayulhi, ilha. Ay la tulhikum la tushhilukum kama saltu munafikun. Ingat, ini surat Munafikun, di mana ayat-ayat sebelumnya menceritakan perangai dan sifat orang munafik. Lalu mulai ayat yang ke-9 ini Allah ingatkan pada orang mukmin, orang mukmin jangan menjadi seperti orang munafik. Dan ciri munafik ialah mereka yang lupa akan zikrullah kerana terpesona, terpedaya oleh amwal dan aulad. Saya ulangi. Orang mukmin diingatkan oleh Allah hendaklah sentiasa berwaspada, jangan punya sifat sebagaimana sifat munafik. Berdasarkan ayat ini, salah satu sifat munafik ialah orang yang lupa Allah, tak kisah peraturan Allah, kerana terpesona karena cintanya kepada harta, untuk memiliki harta, dan oleh tipu daya anak. Apa maksudnya? Ini secara umum dahulu. Harta atau dunia dan isinya Allah ciptakan buat kita, kepentingan kita. Ia sebagai alat, bukan tujuan. Itu yang kita yakini ketika kita bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah menjadi sunatullah untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup, Allah suruh kita mencarinya. Sesuatu yang dah ada. Keperluan hidup kita ini sudah ada. Tapi dah menjadi sunatullah, kita disuruh mencarinya. Dan ketika kita usaha mencari, ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Yang perlu dipatuhi. Ini boleh,
Itu tak boleh. Ada halal, ada haram. Orang yang semasa berusaha mencari habuan rezekinya dengan tetap mematuhi peraturan Allah, peringatan Allah. Zikrullah maknanya ada dua. Satu, ingat Allah. Kedua, peringatan Allah. Peringatan Allah. Jadi, kalau dikatakan peringatan Allah, Allah menjadi subjeknya. Allah ingatkan, ini boleh, kamu boleh buat. Ini tak boleh, kau tinggal. Kalau zikrullah mana ingat Allah, Allah menjadi objeknya. Kita dah sentiasa ingat dia. Nah, orang yang ketika mencari habuan rezekinya, sentiasa ingat peraturan Allah. Hanya yang dibenarkan sahaja yang dilakukan, yang dilarang ditinggal. Maknanya, keinginannya untuk memiliki harta benda, tidaklah menyebabkan ia lalai akan peringatan Allah. Tapi, karena keinginannya untuk mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, kemewahan sebanyaknya, merebut kuasa sebesar-besarnya, punya itu hingga peringatan Allah dilanggar. Inilah yang Allah larang dalam ayat ini. Berwaspada. Keinginan manusia, syahwat manusia yang terlalu kuat untuk memiliki kekayaan, untuk punya kuasa, karena itu sifat manusia. Yang penting dapat, sehingga peringatan Allah diabaikan. Inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan itu sifat munafik. Sifat munafik. Dan itu sudah banyak. Karena orang takut miskin, takut tak dapat, peringatan Allah diabaikan. Halal ke haram baginya tidak penting. Yang penting saya mesti dapat. Ini yang Allah kata, la tulhikum amwalukum an zikrillah. Taklah bermaksud semata-mata bila kamu nak cari rezeki, dah sentiasa baca wirid, kerja sambil baca subhanallah, 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 bawa kerja subhanallah, subhanallah, punya. Tanam pokok sambil subhanallah. Bukan begitu maksudnya. Sambil menyapu subhanallah, subhanallah, sambil jodoh. Bukan begitu maksudnya. Harta yang Allah sediakan buat kita. Buat kita. Karena keinginan kita yang sangat kuat untuk memilikinya, mendapatkannya, sehingga kita abaikan peringatan Allah. Ini yang dilarang. Anak demikian juga. Anak itu siapa? Bagi kita. Kata Allah. Setiap hari saya nyatakan. Anak itu siapa buat kita menurut Allah? Kalau kita tanya pada Allah, ya Allah, anak ini sebenarnya siapa buat hambamu ini? Sebagai apa buat hambamu ini? Kalau kita tanya Allah, jawaban Allah jelas. Ayat yang kita pelajari sebelumnya. Oh, anak itu aku berikan pada kamu sebagai fitnah. Tanya pada Allah. Kita aja yang panggil dia buah hati, intan payung. Itu ya kita. Qurratu a'yun. Betul dalam Quran ada qurratu a'yun. Tapi itu kan permohonan kita pada Allah. Allah ajar kita agar kita memohon pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan begitu. Ya Allah anugerahkan pada kami, pasangan hidup kami, anak dari kami yang qurratu a'yun. Itu kan doa kita yang Allah ajar. Hakikatnya anak itu adalah fitnah, bukan qurratu a'yun. Jadi dalam perjuangan hidup, berusahalah kita bersungguh-sungguh agar kita dapat mengubah
Status anak yang semula jadi sebagai fitnah menjadi qurratu ayun. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Tugasnya tidak ringan. Dan itu amanah Allah. Anak itu Allah yang punya. Bukan kita. Amanah diberikan untuk sebagai fitnah. Sebab fitnah. Dan ada peraturan-peraturan zikrullah, peringatan Allah pada kita ketika bermula kita dianugerahkan anak sehingga nanti kita berpisah. Nak diarahkan kemana anak ini? Nak kita bentuk jadi apa dan siapa anak ini? Itu kan ada peraturannya menurut Allah. Apa kita akan mengarahkan anak akan jadi siapa ikut kemauan kita, keinginan kita? Peringatan Allah tidak menjadi perhitungan sama sekali, pertimbangan sama sekali. Ini yang dilarang oleh Allah. Kita telah melanggar ayat ini. Melanggar ayat ini. Kedua-duanya ini jamaah sekalian punya potensi yang sangat besar. Itu sifat munafik. Menarik sekali, di dalam ayat ini, coba perhatikan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Tengok, adalah, lahnya diulang lagi sekali. Walhal, dari segi bahasa, jika la itu tidak disebut pun, dah betul dah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Tak salah. Dari segi nahwu tak salah. Tapi kenapa la disebut lagi sekali? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya mas sekalian, ini benar-benarlah apa ya? Mempunyai apa istilahnya? Misi yang sangat jelas. Kalau saya kata begini umpamanya, janganlah awak membawa petrol dan api. Katalah saya kata itu. Awak jangan bawa petrol dan api. Nanti bahaya. Petrol dan api bawa serentak, apinya pula menyala. Jadi, bahaya akan menimpa kita jika pada satu masa kita bawa dua barang ini serentak. Petrol dan api kita bawa serentak dan berdekatan. Baru akan menimbulkan bahaya. Petrol dan api. Bila keduanya kita cantumkan, bergabung jadi satu, baru menimbulkan bahaya. Tapi, kalau saya kata, jangan bawa petrol dan jangan api. Dan ada dan jangannya ada dua. Jangan bawa petrol dan jangan bawa api. Maknanya yang mana daripada dua benda yang kita bawa akan memadaratkan kita. Kita bawa petrol sahaja pun akan madarat, kita bawa api pun akan madarat. Begitu ibaratnya. Nah, kalau Allah berfirman katalah la tulhikum amwalukum wa auladukum, la tidak ada. Harta campur anak bila bergabung baru punya potensial untuk membuat kita, menjadikan kita dalam lahmun. Itu kalau tidak ada lah. Tapi karena ada lah, harta berdiri sendiri. Dia mampu membuat kita dalam lahmun. Anak juga berdiri sendiri. Punya potensial untuk kita lahun an dzikrillah. Karena cintanya kepada anak sehingga mendidiknya mungkin ya salah. Macam mana boleh bangga? Minta maaf. Bagaimana mungkin orang tua bangga? Bahkan orang tua malah menggalakkan.
supaya anaknya nanti berjaya masuklah kontes Miss World umpamanya. Coba macam mana bangga kita sebagai orang tua, kita punya anak perempuan, bahkan sujud syukur karena terpilih mewakili negara dalam pertandingan apa, Ratu Cantika. Minta maaf mungkin jadi ambil bagian sukan yang, ya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Ambil cabang sukan yang terpaksa memakai pakaian yang paling minimum, yang paling minimum sekali, ditonton oleh jutaan mata. Dan kita bangga karena mewakili negara. Coba di mana peringatan Tuhan? Karena kecintaan kita kepada kejayaan anak. Kita pula mendorong. Jamaah sekalian, itulah yang Allah ingatkan tuh, anak akan kamu. Cita-cita kamu yang menggunung agar anak kamu berjaya mencapai impiannya sesuai dengan kehendakmu, sehingga peringatan Allah kamu langgar. Sebagaimana yang pertama tadi, keinginannya yang menggebu-gebu untuk memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya, untuk punya kekuasaan sebesar-besarnya. Peringatan Allah, hukum hakam Allah dilanggarnya. Dan Allah ingatkan tegas sekali dalam ayat ini. Sangat tegas sekali. Itu sifat munafik. Jadi tolong ditambah. Kalau kita pernah menyenaraikan sifat-sifat munafik, tolong ditambahkan lagi satu ini. Sebab bila orang cerita munafik, biasanya disebut, ciri munafik ada 3. Bila cakap bohong, berjanji tak tepati, bila beri amanah khianat. Ya betul. Itu kata hadis Nabi. Betul, Nabi tidak bohong. Tapi kalau kita tanya Al-Quran, surah Al-Taubah contohnya, surah Al-Munafikun, lebih daripada 3. Berpuluh sifat munafik. Coba siapa yang pernah berfikir terlintas bahwa orang yang mengabaikan hukum hakam Allah ketika ia untuk memenuhi keinginannya memiliki harta yang banyak, berjaya di dunia, itu termasuk orang munafik. Paham ya? Jadi adalah itu, ini bermakna masing-masing daripada harta dan anak itu punya kemampuan membuat kita lahwun. Inna, dan itu sifat munafik. Sifat munafik. Inna adna darajatin nifaq adamu tajarrud lillah wal ghaflah an dzikrihi istighalan bil amwali wal aulad. Kata mufasir, sesungguhnya tingkatan terendah daripada sifat munafik ialah orang yang lalai, mengabaikan peringatan Allah karena sibuk dengan urusan harta benda dan anak. Cintanya kepada 2 anugerah Allah ini menyebabkan cintanya pada Allah berkurang. Keinginan untuk memenuhi apa yang dikehendaki lebih diutamakan daripada keinginan untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki. Wa'iyadu billah tumundubillah. Makna ayat anallaha subhanahu wa ta'ala naha anil tiha bi amril amwal wal aulad ila haddil ghaflah. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yakni melarang kita al-iltiha, menjadi lalai, leka karena urusan harta benda dan anak, hatta yatruka dzikrallah,
sehingga kita meninggalkan peringatan Allah. Zikrullah peringatan Allah. Zikrullah ingat Allah. Jadi maknanya ada dua ya. Zikrullah, saya ulangi sekalian, itu maknanya ada dua. Zikrullah, jadi Allah yang di situ menjadi mudhaf ilaih, tolong dipahami betul ya. Zikrullahi yang dari segi bahasa Allah menjadi mudhaf ilaih, itu dari segi pemahaman ada dua. Pemahaman yang pertama, Allah yang menjadi mudhaf ilaih itu statusnya menjadi subjek. Subjek kepada zikrun. Artinya apa? Peringatan Allah kepada kita. Kan Allah menjadi subjek. Yang kedua, Allah yang jadi mudhaf ilaih itu menjadi objek. Objek mana zikrullah mengingati Allah. Kita yang ingat Allah. Begitulah. Kita ingat akan Allah. Itu makna zikrullah Allah jadi objek. Kemudian zikrullah pertama ini Allah ingat memberi peringatan pada kita. Dia jadi subjek. Nah, Allah kata, janganlah kedua-dua ini kamu abaikan. Kerana kamu terpesona, tenggelam, larut dalam keterpedayaan kamu terhadap dunia dan isinya. Lupa akan peringatan Allah, lupa ingat Allah. Ya Allah itu macam mana? Kan kalau Allah bagi kita nikmat, syukur. Bila Allah bagi nikmat tak syukur, itu maknanya lupa Allah. Lupa ingat Allah. Karena kita terlalu sayang kepada harta itu, ketika harta hilang, dicuri orang ke, hilang ke, rugi berniaga ke, kebakaran ke. Karena kita sangat mencintai harta itu. Kita lupa, itu musibah. Itu Allah yang menghendaki berlaku. Allah maukan, bila Allah bagi kita teguran, sabar. Nah, seorang yang kehilangan harta, karena cintanya pada harta, sehingga tidak sabar. Itu benar lupa akan Allah, karena cintanya pada harta. Yang tadi dapat harta karena cintanya pada harta, lupa syukur, lupa lagi akan ingat Allah. Itu maknanya lupa ingat Allah. Kalau mencari harta, tidak mengambil kira peringatan Allah, halal haram dilanggarnya, itu lupa akan peringatan Allah. Kenapa Allah katakan zikrullah tidak boleh jadi kurban dalam hidup ini? Kenapa zikrullah ini tidak boleh jadi kurban atau kita kurbankan dalam usaha kita mencapai cita-cita kita di dunia? Kita sebagai siapapun di dunia ini, nak jadi usahawan ke, nak jadi politician ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi engineer, nak pakar ekonomi ke, pakar keuangan ke, pakar semualah. Mulai pakar kuku hingga pakar rambut lah umpamanya. Pakar bukit. Allah tak izinkan kita menjadikan zikrullah sebagai mangsa menjadi kurban. Jangan dikurbankan. Kenapa? Zikrullah itu adalah, jamaah sekalian, sebesar-besar anugerah Allah kepada kita. Harta anugerah Allah, betul. Anak anugerah Allah, betul. Dunia dan isinya anugerah Allah, betul. Siang jadi malam lagi anugerah Allah, betul. Tapi tahu tak, dari sekian banyak anugerah Allah, anugerah yang paling besar itu adalah zikrullah. Sebab itu bagaimana mungkin kita mengorbankan anugerah yang paling besar hanya untuk mendapatkan anugerah-anugerah pemberian yang kecil. Rugi kita. Coba perhatikan ayat ini.
Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. Coba lihat surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Ayat 45. Ayat 45. Oke, saya beri peluang pada jamaah sekalian. Tolong siapa yang mau bacakan buat kita semua. Sila. Jadi saya beri peluang, silakan siapa yang bersedia mau. Supaya saya tahu dan saya merasa yang saya tidak bercakap seorang-seorang. Tujuan saya memberi peluang itu supaya saya tidak merasakan yang saya cakap seorang-seorang. Oh, ada rupanya fotopnya. Itu tujuan saya. Sila. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya baca. Salam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terima kasih, sadaqallah, tabarakallah. Nah, barulah saya tahu yang saya rupanya tidak cakap seorang-seorang. Jadi saya rupanya tidak cakap seorang-seorang, saya baru tahu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallah. Utslu, bacalah olehmu wahai Muhammad. Muhammad, tolong bacakan. Ma uhiya, apa yang diwahyukan ke ilaika kepadamu. Apa yang aku wahyukan pada kamu, tolong sampaikan pada umatmu. Minal kitab, daripada kitab. Min itu min bayan. Ya, semua daripada kitab. Kedua, wa aqimis salat, dirikan salat. Lalu Allah tunjukkan rahsianya, rahsia salat. Innas salat, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah pelakunya daripada perbuatan fahsya dan munkar. Senang kita pahami ayat ini. Sebab ayat ini ayat yang muhkamah, mudah. Menyampaikan wahyu itu benda yang mustahak. Ibadah yang besar artinya. Mendirikan sholat itu ibadah yang agung. Betul. Amal yang ibadah yang, oh, Masya Allah. Tapi tahukah kita, ada yang lebih daripada itu. Bukan yang itu tak besar, itu sudah besar. Sholat itu besar sekali. Ibadah yang besar. Ibadatun azimah. Tapi ada yang lebih besar itu. Apa dia? Wow dan lam, sungguh. Zikrullah. Zikrullah akbar, paling besar. Zikrullah itulah akbar. Ya, kenapa zikrullah itu akbar? Terbesar, bukan lebih besar. Sholat itu memang tujuannya untuk zikrullah. Sebab itu kalau orang sholat tapi tidak mencapai zikrullah, kan sholatnya jadi kosong. Sholatnya jadi kosong. Kita mampu sholat, Allah suruh sholat, lalu kita mampu sholat, itu anugerah yang besar. Itu anugerah Allah yang besar pada kita karena kita diberi kemampuan, keinginan untuk sholat ketika Allah suruh kita sholat. Wajib kita syukuri. Allah suruh kita sampaikan wahyunya pada orang lain. Lalu Allah beri kita kemampuan, peluang, digerakkan hati kita. Masya Allah, itu anugerah yang besar. Tadi dari sekian banyak anugerah besar itu, ada yang terbesar.
Apa dia? Zikrullah. Ini firman Allah. Dan ada taukid pula tu. Waw dan lam tu makna sungguh. Namanya lamut taukid atau lam ibtida pun boleh. Lam yang masuk pada mubtada, lam ibtida. Sungguh. Zikrullah itu besar. Paling besar. Bukan lebih besar. Paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tadi saya katakan, zikrullah itu yakni susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kedudukan Allah dalam itu sebagai mudhaf ilaih dari segi nahwu. Dari segi makna, dari segi maknanya, Allah di situ sebagai subjek boleh atau menjadi objek pun boleh. Kalau Allah di situ menjadi subjek, maknanya zikrullah makna peringatan Allah. Ingatan Allah kepada hambanya. Begitulah. Ini boleh. Ini jangan. Itu jangan buat. Oh, ini aku suka. Oh, ini aku tak suka. Oh, kamu kena jalan terus. Oh, kamu kena berhenti. Kan ini datang kepada Allah. Coba, mana dalam kehidupan, jamaah sekalian, mana dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak ada peraturan Allah buat kita saat itu? Coba, mana? Tidak ada. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kosong daripada peraturan Allah. Masuk bilik air pun di situ ada zikrullah. Jangan dulu. Ingat, kaki mana? Kaki mana? Apa yang kamu nak baca? Masya Allah. Keluar bilik air. Jangan. Ingat, kaki mana? Aku suruh. Apa yang kamu nak baca? Nak tidur. Coba. Dalam keadaan apa, di mana, bila yang kita tidak diperingatkan oleh Allah. Atau yang di situ tidak ada peringatan Allah. Tidak ada. So, peringatan Allah pada kita itu adalah anugerah yang besar sekali. Bukan untuk menyekat kebebasan kita. Jangan, ya Allah, macam manalah. Hamba-Mu ni lapar, betul nak cari mana nak kerja. Nak kerja tentulah perlukan pulangan yang banyak. Nak miaga tentulah untung yang banyak. Kalau untung sikit mana cukup. Tapi kami nak untung banyak, kami kena buat macam ini. Nak buat macam ini pula, engkau tak benarkan. Mana boleh. Nampaknya peraturanmu ini hanya menghalang kebebasan. Nah, ini tak faham. Faham peringatan itu nilainya lebih besar daripada apa yang kita cari. Faham dong? Artinya, ketika orang belum mampu berusaha, tapi sudah kenal peringatan Allah, Masya Allah. Rupanya Allah sudah buat peraturan sebanyak ini ya, yang tujuannya yakni untuk menjaga kemuliaan kita. Itu syukurnya luar biasa itu orang. Sehingga dia tidak akan mengorbankan peraturan Allah semata-mata karena hendak meraih cita-citanya. Kita diingatkan nih jamaah sekalian, jangan sampai kalau kita kurbankan kerana manusia ini lemah. Ingat dahulu. Tok nenek moyang kita namanya Adam alaihissalam. Kurang apalah kemewahan yang Allah berikan di surga. Di surga tidak ada peraturan. Semuanya boleh buat. Satu aja peraturan. Jangan buat itu. Jangan dekati pohon. Itu aja satu peraturan. Zikrullah kepada Adam. Itu hanya satu aja. Jangan dekati. Itu pun Adam akhirnya kalah. Tengok. Pertanyaan, adakah zikrullah Allah kepada Adam, peraturan Allah kepada Adam, ingatan pernyataan Allah kepada Adam, itu tujuannya untuk menghalang kebebasan Adam? Tidak. Justru untuk mengekalkan kemuliaannya. Buktinya ketika Adam melanggar, Adam hilang kemuliaan yang Allah berikan selama ini. Sebagaimana mungkin kita mengorbankan zikrullah menjadi kita kurbankan semata-mata karena kecintaan kita pada harta, kecintaan kita kepada anak. Terlalu mahal. Itu makna pertama, zikrullah. Allah sebagai subjeknya. Allah sebagai objeknya. Jadi mana kita ingat Allah.
Kita ingat Allah. Itu objeknya. Dapat nikmat harta, kita ingat Allah. Hanya kita jadi orang bersyukur. Harta tidak mampu membuat kita leka. Kita diadukan anak berjaya, kita syukur. Anak pula diambil oleh Allah, meninggal umpamanya, harta pula hilang, niaga pula rugi, kita sabar. Sabar itu ingat Allah. Syukur itu ingat Allah. Kita punya cita-cita seperti ini, rancang seperti ini, tapi rupanya ketentuan Allah lain. Keputusan Allah lain, berbeza dengan apa yang kita maukan. Qadha turun berbeza sama sekali dengan kemauan kita. Ya kita redha. Redha itu karena kita tidak mau mengorbankan zikrullah. Tetap ingat Allah. Ini yang Allah pesankan. Jadi ingatan kita kepada Allah, ingatan Allah kepada kita, itu adalah anugerah terbesar. Kalau saya boleh ubah sedikit. Ingatan kita pada Allah, selalu kita ingat Allah, itu ibadah terbesar makhluk kepada Tuhannya. Kemampuan hamba sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan, itu ibadah terbesar makhluk kepada Allah. Kenapa? Karena yang lain tiba-tiba menjadi kecil. Bagaimana mungkin yang kecil boleh menyebabkan kita lupa kepada yang besar, yang akbar. Nah, bila mengingati Allah itu ibadah terbesar, nanti Allah akan bagi anugerah terbesar kepada kita. Apa anugerah terbesar Allah pada hambanya? Ingatan Allah kepada kita. Masya Allah. Ingatan Allah pada hamba, itulah anugerah terbesar Allah. Sama ada ingatan Allah itu berupa peraturan-peraturan yang tujuannya untuk tetap menjaga kemuliaan kita, atau ingatan Allah itu maknanya Allah sentiasa ingat kita. Dalam bahasa awam, Allah sentiasa ingat kita. Udkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kamu kepada aku. Niscaya aku sentiasa ingat kamu. Masya Allah. Jadi benda yang terbesar seperti ini, zikrullah terbesar ini, Allah tidak rela kita si hambanya mengorbankannya hanya untuk kepuasan sesaat, hanya untuk mata'un qalil, hanya untuk al-hayatud dunia, yang qalil tadilah, yang qalil tadi. Itu yang Allah ingatkan. Yang melakukan itu, hujung ayat itu, subhanallah, Allah kata, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Coba perhatikan ayatnya. Wa may yaf'al dzalika. Bila kita cermati ayat ini ya Mas Ren, di awal itu Allah larang kita la tulhikum amwalukum. Fa'ilnya amwal. Janganlah harta benda kamu menjadikan kamu lalai. Fa'ilnya. Jadi macam mana nih? Larangan, tapi larangannya ditujukan kepada harta benda. Kan begitu kan? Tapi kita boleh fahami begini. Janganlah kamu gitu, menjadi mangsa. Gitu. Janganlah kamu jadi mangsa, dijadikan mangsa oleh harta kamu. Macam mana jangan mangsa oleh harta kamu? Harta kamu menjadikan kamu lupa aku. Itu ayat pertama. Kemudian Allah kata, wa may yaf'al dzalika. Siapa yang melakukan itu? Macam mana boleh lari pula dia punya kalimatnya? Wa may yaf'al dzalika. Kan sepatutnya bila di depan tu apa namanya latul hikum amalukum, ujungnya sebenarnya bukan wa may yaf'al lah. Tiba-tiba wa may yaf'al, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu. Kenapa tidak katalah waman tulhihi mamanya,
Kan asalnya janganlah harta benda kamu melalaikan kamu. Sebenarnya hujung dia siapa yang harta bendanya melalaikannya, kan gitu lebih tepat. Jadi samalah. Depan bunyi dia janganlah harta benda kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sebenarnya hujung dia siapa saja yang harta bendanya melalaikannya dari ingat Allah, mereka itu rugi. Kan begitu seperti susunannya. Tapi Allah kata wa may yaf'al. Ini bermakna ya, walaupun di awal ayat kita ini dijadikan objek, jangan mau kita jadi objek. Bukan jadi subjek, jadi objek. Karena harta yang jadi subjeknya melarikan kita. Di hujung itu wa may yaf'al. Ini bermakna walaupun kita jadi objek, itu atas pilihan kita. Allah larang kita, kamu jangan memilih untuk jadi objek, jadi mangsa. Tapi hendaklah kamu memilih untuk bebas, bukan jadi mangsa. Jadi yaf'al itu kan fa'ilnya kepada orang itu. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu. Jadi itu pilihan kita, bermakna walaupun harta punya potensi yang besar untuk menjadikan manusia itu lupa, dunia ini untuk betul besar untuk menjadikan manusia lupa dan zikrullah, tapi manusia ini ada pilihan. Dia bebas memilih. Sama dia memilih untuk rela dijadikan mangsa, iltihak, ataupun dia memilih untuk tidak rela, terpulang. Tapi kalau dia rela memilihnya. Begini jamaah sekalian, mungkin boleh paham ke ini? Sebab agak susah saya menyampaikan. Kita ini kalau jadi mangsa kan sebenarnya tidak boleh memilih kan. Seakan gitu. Kalau kita jangan dekati pokok itu kita boleh pilih lah kita nak dekati atau tidak, itu dengan pilihan kita. Tapi kalau jangan sekali-kali kamu didekati oleh orang itu. Ini mungkin kan kita jadi objek. Sebenarnya kita juga ada pilihan. Kita rela menjadi mangsa didekati oleh orang itu, ditipu oleh orang itu, atau kita memilih untuk tidak rela. Sekarang agak-agak mana yang lebih susah? Coba jamaah renungkan, mana yang lebih susah untuk melakukannya. Kalau kita katanya, jangan kamu tipu dia. Itu ditujukan pada kita. Nak mematuhi larangan, jangan kamu tipu dia. Dengan larangan, janganlah kamu tertipu oleh dia. Mana yang lebih mudah kita melakukannya, melaksanakannya. Yang pertama kan, jangan kamu tipu dia. Kita jadi fa'il, jadi kita boleh pilih, itu lebih senang, lebih mudah kita mematuhinya. Karena kita di tangan kita, bola di tangan kita. Bola di tangan kita. Jangan tipu dia, ya. Tapi kalau janganlah kamu ditipu oleh dia. Wah, itu susah itu. Susah, jangan kamu ditipu oleh dia. Apalagi dia itu punya keinginan yang sangat kuat untuk menipu kita. Gitu. Apalagi dia punya keinginan yang kuat untuk menipu kita. Bermakna, bila ayatnya jangan sekali-kali kamu ditipu olehnya. Ayat itu dari segi balaghah memberikan maksud pertama, bahwa dia itu punya kemampuan dan keinginan yang kuat untuk menipu kita. Itu satu. Yang kedua, jika kita tidak mau menjadi mangsanya, ya kita pun mesti mengimbangi kekuatannya. Jika dia berusaha menipu kita 24 jam sehari semalam, maka kita pun juga berusaha 24 jam sehari semalam untuk bertahan. Itulah maksud ayat ini.
Jadi potensial memperdayakan yang dimiliki dalam diri harta dan anak itu sepanjang masa. Sepanjang masa potensialnya itu. Jadi kalau kita tidak ingin jadi mangsa, kita pun dalam punya pertahanan diri sepanjang masa. Apalagi bila kita jadi korban, nanti yang perlu kita, harga yang perlu kita bayar itu sangat mahal. Apa harga itu? Kita mengorbankan zikrullah. Paham ya? Kita meninggalkan zikrullah. Sangat besar sekali itu. Sangat besar sekali. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, jamaah sekalian, ayat itu kata la tulhikum. Jangan dia menjadikan kamu lalai. Kenapa Allah tak kata la yushhilukum? Sughulun. Sughulun itu sibuk kan. La yushhilukum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sughulun itu sibuk. Yang biasanya karena sibuk itulah orang lalai. Pasal sibuklah orang lupa Allah. Pasal dia sibuk dengan aktiviti, karena sibuk mencari rezeki, karena dia sibuk meraih cita-cita, ribut dengan Tuhan, akhirnya lupa tanggungjawab. Biasanya kita kata gitu kan. Pasal sibuk, sangat-sangat sibuk. Sibuk bahasa Arabnya sughulun. Tapi kenapa dalam ini Allah pilih kalimah al-hayulhi? Bukan ashghala yusghilu. Jamaah sekalian, ini keindahan bahasa Al-Quran. Kalimah al-hayulhi atau lahwun dalam Al-Quran ini sentiasa digunakan dalam konotasi yang negatif. Saya ulangi. Al-hayulhi lahwun dalam Al-Quran sentiasa digunakan dalam konotasi yang negatif. Tak baik. Berbeza dengan sughulun. Sibuk. Wah, orang sibuklah, tak sempat buat itulah, tak apa. Belum tentu dia dalam perkara yang negatif. Bahkan dalam kenikmatan. Sughulun. Contohnya dalam surah Yasin. Coba lihat surah Yasin. Ayat yang ke-55. Yasin 55. Tolong bacakan. Yasin 55. Sila. Yalah, sila. Tak ada? Saya baca Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. In ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Subhanallah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Inna sesungguhnya ashabal jannati penghuni surga. Fi sughulin al yauma pada hari itu fi sughul, tengok, dalam kesibukan. Sibuk. Fakihun, yakni orang-orang yang sedang menikmati nikmat yang besar. Jadi Allah tak gunakan la yushilkum tapi la tulhikum karena sughlun dalam bahasa Al-Quran tidak semestinya berkonotasi negatif. Sughlun bahkan Masya Allah ini nikmat. Ahli surga nanti di surga itu sibuk. Sibuklah. Sughlun. Tak sempat fikir yang lain. Itu sughlun.
tak tempat ada yang lain. Tapi sibuknya bukan dalam benda yang sia-sia. Sibuk dalam nikmat. Masya Allah. Sibuk dalam nikmat. Itu bagus. Berbeza dengan lahwun. Lahwun itu maknanya orang yang sibuk tapi sibuknya melalaikan. Lalai kepada yang lain. Sama-sama, suglun itu sibuk. Dan dengan sibukan, ia lalai lupa yang lain. Itu betul. Lahwun demikian juga. Tetapi penggunaannya berbeza. Lahwun alha yuli alha kumut takatur. Tengok. Alha kumut takatur. Allah tak kata asholakumut takatur. Tak. Karena suglun benda yang positif. Tapi dalam bahasa Melayu, itu yang saya bahasa Melayu biasanya, orang yang sibuk memanjang sehingga solat pun tak ingat, apalah tak ingat, halal haram. Janganlah kesibukan kita sibuk cari hada, sibuk siang malam sehingga tak sempat beribadah, terlupa akan tahun. Itu bahasa kita. Tapi betul lah kalau diarabkan itu suglun. Dan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Mas'ud. Pernah suatu hari aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Wa huwa fis sholati, waktu itu Nabi sedang sholat. Rasulullah sedang sholat, aku bagi salam. Fayaruddu alayya, Nabi pun jawab salamku. Tapi jawab salamnya ya ini mengangkat tangan ya. Jawabnya ini mengangkat tangan. Ada nanti penjelasannya. Nabi jawab. Kemudian falamma raja'na salamtu alaihi. Lain kesempatan, lain hari. Nah, aku bagi salam lagi sekali. Waktu itu Nabi juga sedang sholat. Bukan pada hari yang sama ya, tapi lain hari ya, mungkin lain minggu, lain kesempatan. Aku bagi salam, dan Nabi sedang sholat, tapi falam yarudda alayya. Nabi tak jawab pula. Tempoh hari, aku bagi salam, Nabi jawab, walaupun sedang sholat. Kenapa pula hari ini aku bagi salam, Nabi tak jawab. Wah, sama juga sedang sholat. Usai sholat, habis sholat, Nabi bersabda, kata Ibnu Mas'ud, ingatkan aku. Qala, baginda bersabda, inna fis sholati la sughlan. Tengok, Nabi gunakan sughlan. Inna fis sholati la sughlan. Rawahul Bukhari. Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dalam sholat itu terdapat kesibukan. Inna ada taukid lagi, lam ada taukid lagi, double taukid. Kamu tahu tak Ibnu Mas'ud, orang sholat itu orang dalam keadaan sibuk. Sibuk dengan sholatnya sehingga dia tidak perlu memikirkan yang lain. Sehingga lupa yang lain. Nah, ini namanya suglun. Tapi suglun di sini benda yang elok. Benda yang elok. Nabi tak kata, inna fi sholati lalahwan. Tak. Lahwan. Oh, ya. Sebab begini ya Mas Iran, kalau kita tengok terjemahan, suglun dengan lahwun ini maknanya sama dalam terjemahan. Tapi dalam Quran penggunaannya berbeza. Yang suglun itu digunakan untuk konotasi yang positif kebanyakannya. Berbeza dengan lahwun. Lahwun semuanya baik. Karena orang itu sibuk dan dengan kesibukannya hingga lalai akan peringatan Allah, itu tak boleh suglun, itu lahwun.
Ahli surga yang sibuk menikmati nikmat surga sehingga tak ingat yang lain, tak ingat itu sulun, bukanlah pun. Nabi sedang solat. Kan Nabi fokus pada solatnya. Nabi tak nak ingat yang lain. Nabi pun dibagi salam pun tak nak jawab. Karena sedang sibuk dengan solat. Itu sulun, bukanlah pun. Jadi walaupun ada persamaan maknanya, tetapi ya kita apa ya? Berbeza penggunaannya. Jadi Nabi pun jawab salam itu. Asalnya jawab, sekarang tidak jawab. Sebab al-musalli yadus salam bisra. Nah, orang yang sholat itu bila dapat salam adalah jawab, tapi dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Idza salama alaika turadu al bil isyarat hakadha biyadika ka'annaka tasawaku au bi ra'sika. Isyarat dengan tangan atau dengan kepala saja. Ya, mungkin dianggukkan kepalanya. Itu yang jawab salam semasa salat. Ai bil isyarah bil yadi, berisyarat dengan tangan, batnuhu fil ard wa dhahruha bis sama. Isyaratnya yakni membalikkan tangan. Tangannya ni kafun, batnul kafi, tapak tangannya ke bawah, sedangkan dhahrunya ke atas. Di salat tiba-tiba ada orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita angkat. Bukan macam ni. Kalau macam ni maknanya tapak tangan menghadap Kaabah, kiblat, ini ke belakang, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi Assalamualaikum, angkat tangan. Jadi tapak tangan ke bawah, dhahrul kafi ke atas. Ke atas itu isyaratnya. Yang nak saya sampaikan, jadi Allah kata la tulhikum bukan la tusyrikum. Yang poin yang ingin saya sampaikan, ya, larangan yang pertama tadi, yakni jangan kita menjadi mangsa. Jadi objek, bukan jadi subjek. Janganlah harta itu menjadikan kamu lupa. Kan kita jadi objek. Kita dilarang jadi objek. Bukan jadi subjek. Di belakang pula kita yang Allah katakan jadi subjeknya. Siapa yang melakukan itu? Ini maknanya walaupun kita dilarang jadi objeknya, karena jadi mangsanya, itu masih di atas tangan atau pilihan kita. Kita rela atau tak rela menjadi mangsa ilha itu di tangan kita. Itu poinnya. Yang kedua, amaran Allah dalam ayat ini, bila larangan itu berupa kita jadikan objek, ini menunjukkan bahwa subjeknya punya kekuatan yang sangat besar. Yang sangat besar. Dalam hal ini harta itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menjadikan kita lalai. Saya berikan contoh yang lain mungkin yang lebih mudah ya. Perhatikan, larangan Allah kepada kita, jangan kita rela jadi mangsa. Poinnya yang termasuk yang Allah sampaikan bahwa fa'ilnya, subjek itu punya kekuatan yang besar. Yang bila kita lemah menghadapinya, tidak bersungguh-sungguh melawannya, kita akan kalah. Sebagai contoh banyak, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ya. Oh iya banyak. Di dalam ayat ini pun ada, kemudian dalam ayat sebelum yang kita pelajari dalam surah Fatir tempoh hari. Dalam surah Fatir, dalam surah Luqman yang kita telah pelajari tempoh hari. Contoh dalam surah Fatir ayat ke-5. Itu muka surah berapa ya?
Ayat yang ketiga, muka surat 22 yang kita pelajari. Surah 3, muka surat 22. Alhamdulillah telah kita belikan. Allah berkata, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kemudian tengok. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kum di situ kita, kamu. Kita jadi objek. Al hayatud dunya menjadi subjek. Wala yaghurrannakum billail gharur. Kita lagi jadi dilarang oleh jadi objeknya. Fa'ilnya sabnya apa? Gharur. Kan? Al-gharur. Ada yang mengatakan gharur yakni syaitan. Maknanya janganlah kehidupan dunia ini berluasa, begitu bebas, begitu mudah memperdayakan kita. Janganlah setan ini begitu bebas memperdayakan kita. Oleh karena kamu tidak punya pertahanan diri yang kuat. Dan ini. Jadi memang tidak mudah ya mas sekalian untuk memastikan kita tidak menjadi mangsa. Apatah lagi pelakunya punya kekuatan yang besar. Sebab itulah Allah nyatakan siapa yang melakukan itu rugi serugi-ruginya. Rugi karena apa? Karena orang itu bukan sekadar jadi mangsa. Begitu ia jadi mangsa, ia terpaksa membayar dengan harga yang sangat mahal. Apakah bayaran yang perlu diberikan? Zikrullah. Zikrullah adalah anugerah Allah terbesar. Ibadah terbesar hamba kepada Allah adalah zikrullah. Saya ulangi. Sebesar-besar ibadah kita pada Allah, yakni zikrullah. Sentiasa ingat Allah. Kan solat itu tujuannya ingat Allah. Puasa itu ingat Allah. Semua itu ibadah terbesar hamba kepada Tuhan. Zikrullah adalah anugerah terbesar Allah kepada kita. Sama ada zikrullah berupa peringatan Allah kepada kita, atau zikrullah maknanya ingatan Allah kepada kita. Bila Allah sudah sentiasa ingat kita, oh hidup kita pasti sejahtera. Ibarat kita sebagai rakyat negeri ini, lalu secara pribadi pula kita sentiasalah diingat oleh ketua negara. Ketua negara sentiasa ingat kita, tanya kabar kita, ingin tahu keadaan kita, ingin mengetahui cukup atau tak cukup keperluan hidup kita ada rumah atau tidak, sehat atau tidak. Kita sentiasa dalam ingatan orang yang berkuasa di negeri ini. Tengok, tak senang macam mana. Itu baru diingat oleh orang yang ada kuasa. Macam mana ni, hari ini sehat ke, tak sehat? Kalau itu pergi hospital, saya hantar ambulan umpamanya. Saya beritahu mana hospitalnya, senang kita. Apalagi bila Allah yang sentiasa ingat kita. So, anugerah Allah yang terbesar kepada kita, ingatan Allah pada kita, peringatan Allah kepada kita. Dan bila kita mau mendapatkan anugerah terbesar ini, kita pun wajib melakukan ibadah yang paling besar kepadanya. Ibadah yang besar kita padanya, yakni sentiasa ingat dia. Zikrullah. Ini tidak boleh kita kurbankan. Kita tidak boleh menjadi korban dan mengorbankan ini kerana harta dan anak. Itulah peringatan Allah yang kita suruh berwaspada. Dan itulah sifat orang munafik. Ya mas sekalian, setakat itu yang sempat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.